Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling utama patut kita sampaikan adalah rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan, bahwa hari ini kita masih dikasih kenikmatan yang luar biasa untuk berada di bulan suci Ramadan dan juga memperbanyak amal-amal soleh. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengejar gelar la'allakum tatakun. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini, bulan madrasah, bulan booster. Jadi kalau main game gitu, ini boosternya nih. Jadi semakin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah surga akan menanti. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan juga semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau dan kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Yaumil akhir adalah tujuan kita. Seberapapun langkah kita, tujuan akhirnya adalah kematian. Jadi bagaimana kita menyiapkan kematian dengan baik, ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, secerdas-cerdasnya manusia adalah manusia yang selalu ingat dengan kematian. Maka kalau hari ini kita berada di fase kedua, yaitu fase kehidupan setelah fase ruh, masih panjang jalan menuju keabadian, yaitu surganya Allah. Masih ada alam kubur, masih ada padang mahsyar, yang kalau dalam riwayat 50.000 tahun menunggu di padang mahsyar. Jadi kalau kita di sini susah, ya, dikasih cobaan, mungkin 50 tahun kali ya, atau 60 tahun kalau ngikutin umur Rasulullah. Masih belum ada apa-apanya dengan 50.000 tahun hanya untuk menunggu padang mahsyar. Maka jangan sampai kita menjadi 3 golongan yang disebutkan oleh para ulama yang kelak pada saat di hari akhir menjadi orang yang menyesal. Jadi tema kali ini adalah 3 golongan yang menyesal di yaumil akhir. Yang pertama adalah golongan kafir, ya. Kafir, munafik, dan juga orang-orang yang musyrik yang tidak sempat bertaubat kepada Allah, balasannya kekal abadi di neraka. Ya, salah satu surat Al-Bayyinah ayat 6 menyampaikan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, sungguh orang-orang kafir ini, ya, dari ahlil kitab, ya, termasuk juga nanti orang musyrik, ya, orang munafik, akan kekal di dalam akhirat. Sudah enggak ada lagi tuh yang namanya nanti dimaafkan, ya. Kalau kita yang berdosa kan masih ada kemungkinan untuk dimaafkan, ya. Tapi kalau kafir, munafik dan musyrik, ini tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan yang pertama ini, ya, karena setiap hari Jumat iman kita dicas, Pak. Dan setiap khotib pasti akan menyampaikan surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, ya.
Ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau yang enggak tidur, yang nyimak, yang datangnya awal, biasanya yang di soft-soft depan nih, ya. Di awal ngaji dulu, ya. Pada saat khutbah ngantuk, Pak. Mudah-mudahan enggak ya. Udah capek-capek datang lebih awal, 20 menit sebelumnya, 15 menit sebelumnya, ya. Kalau golongan yang peci putih sebelah kanan ini biasanya kalau ada khotib menyampaikan khutbah pasti dilihat, Pak. Ya, ini kebiasaan beliau, ya. Jadi Rasulullah juga menyimak, ya, menyimak kebiasaan para sahabat. Ya, ada sahabat yang di pojok kanan, sholat subuh nggak kelihatan, dicariin. Ada sahabat yang di pojok kiri, nggak kelihatan, dicariin. Makanya itu kata ulama salah satu hikmah kenapa pada saat kita menjadi imam disunahkan untuk setelah salam melihat jamaah itu ngabsen. Nah, salah satu yang saya lakukan juga ngabsen teman-teman saya gitu ya. Saya pengen belajar dari yang lebih baik. Kenapa saya masih ngantuk? Dia paling depan duduk dari awal baca Quran, pada saat khotib ceramah beliaunya ngelongok. Itu salah satu cara untuk menghindari dari ngantuk ya. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin jejak beliau ya. Sayang, saya nggak bawa dompet kayak apa namanya senior saya Pak Nandang ya. Nah, kata Pak Aris nggak boleh di atas mimbar itu kita nerima amplop bukan ngasih gitu ya. Kata Pak Aris begitu ya. Jangan ngerubah pakem ya. Jadi kalau di mimbar itu nerima amplop bukan ngasih Pak Nandang ya. Tapi Pak Nandang alhamdulillah luar biasa. Sebagai bentuk kenang-kenangan terakhir ya, ceramah atau khutbah ngasih ilmu. Jadi yang disampaikan Pak Nandang benar, yang berdiri di sini itu belum tentu yang terbaik. Tapi ingat, Islam dinun nasihah. Islam ini adalah agama saling menasehati. Jadi para sahabat itu tidak berpisah tanpa memberikan nasihat, walaupun hanya dengan surat An-Nasr. Ya, Al-Asr, Nah, itu tadi golongan pertama. Golongan kedua bisa jadi di antara kita, ya, yaitu orang-orang yang banyak berbuat maksiat dan tidak sempat bertobat, sehingga pada saat nanti di yaumil mizan, ya, di timbangan hari timbangan itu amal ibadahnya lebih sedikit daripada amal buruknya. Ya, jadi kemaksiatannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Ya, saya masih ingat ceramahnya Pak DKM ya pada saat buka puasa. Kita itu jangan berbangga dengan amal kita, karena amal kita itu tidak menjamin kita masuk ke surga. Bukan amal kita yang akan memasukkan kita ke surga, tapi rahmat Allah, betul. Ya, tapi kita cari bagaimana kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Ujung-ujungnya ya beribadah Pak, beramal soleh, ujung-ujungnya masuk masjid ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, siapa tahu hanya dengan ini ya rahmat Allah tercurah. Dengar solawat, kita baca solawat ya, dengar nama Rasulullah kita baca solawat. 1 kali bacaan solawat 10 kali rahmat. Lah 1 aja kita masuk surga, apalagi 10 kan gitu. Nah, ini orang kedua yang nantinya akan menyesal, karena pada saat di yaumil akhir amal solehnya lebih sedikit ya. Tapi jangan salah, amal soleh ini yang menentukan yang ketiga nanti, golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang menyesal ketiga adalah tanpa masuk ke dalam neraka. Jadi kita semua insya Allah amin ya, tidak perlu masuk ke neraka, tapi di sana kita menyesal karena amal kita sedikit. Ya, pernah ada cerita pada saat salah satu sahabat Rasulullah yang tadi di pojok kanan pojok kiri meninggal, terus kemudian disamperin sama Rasulullah, istrinya cerita, kenapa enggak lebih jauh, kenapa enggak lebih baru, kenapa enggak lebih banyak? Karena dia ditunjukkan
ini loh balasan yang engkau terima. Artinya kenapa enggak gitu ya, kayak kita, kenapa bukan saya yang dipilih gitu, kan menyesal kan ya, kenapa bukan saya, berarti menyesal. Artinya ungkapan ini ada penyesalan di situ. Kita tanpa masuk neraka insya Allah, karena sedetik pun saya enggak sanggup ya. Makanya saya dalam salah satu doa saya pada saat sujud, misalkan dapat surat sajadah, salah satunya ya dalam bahasa Indonesia dan dalam hati, ya Allah, engkau perintahkan hamba sujud dan hamba bersujud seperti malaikat mengikuti perintahmu. Maka jangan satukan hamba dengan makhluk yang engkau kutuk, yang menolak perintahmu untuk sujud kepada Adam di yaumil qiyamah. Artinya apa? Kita berharap tidak disatukan dengan iblis. Doa ya. Nah ini yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi kalau kita ngomongin amal soleh, insya Allah bapak-bapak udah sama-sama paham ya. Di bulan Ramadan perbanyak tilawah, perbanyak qiyamul lail, perbanyak tadarus, perbanyak sedekah. Kapan lagi sekali sedekah pahalanya berlipat ganda? Kapan lagi? Kalau di luar Ramadan Rasulullah itu orang yang paling dermawan, di dalam Ramadan lebih dermawan lagi. Terus kita katanya umat Rasulullah nggak ngikutin. Umat Rasulullah yang mana? Katanya Rasulullah sebagai suri tauladan. Tapi pada saat Rasulullah memerintahkan A, B, C, kita nggak jalani. Ya. Nah ini sedikit berbagi nasihat, karena tadi Islam dinun nasihat. Waktu kita 24 jam lebih banyak dihabiskan di pekerjaan. Dari 24 jam ya paling pulang pergi 10 jam kali ya. Kalau Ramadan lebih, ya pulang aja 1,5 jam, ya kan? Itu sore itu udah nanya tuh di atas itu, ini belok kanan apa belok kiri, belok kanan apa belok kiri, nyari jalan supaya nggak macet. Ya kalau di ruangan saya itu begitu. Ya mau belok kanan mau belok kiri, yang penting nyampe rumah. Ya karena belokannya pasti hanya ada kanan dan kiri. Ya. 1,5 jam pulang pergi ditambah ya 2 jam lah, kerja 9 jam, 11 jam. 11 jam kita di pekerjaan, hanya menyelesaikan pekerjaan tanpa ternilai ibadah, sia-sia. Maka mari kita niatkan ya, kalau beribadah sholat paling 5 menit ya, tadarus paling 1 jam ya, yang kemarin di sini ada 16 juz dalam satu hari, wow banget gitu ya. Saya ngiri ya, itu namanya ghibthah, ngiri dengan orang yang mampu dalam satu hari bisa sampai 16 juz. Saya mentok paling 6 juz, itu pun Sabtu Minggu Pak. Sabtu 6 juz, nanti Minggu ya 5 juz. Kalau harian normal ya 2 juz lah gitu ya. Tapi ada yang lebih baik dari kita. Kita iriin, ya Allah berikan hamba kemampuan untuk bisa bertilawah seperti dia, supaya hamba lebih banyak lagi membaca Al-Qur'an-Mu. Walaupun kita nggak kebagian nanti, nggak dikasih tuh, nggak dikasih pinter baca Al-Qur'an, insya Allah dengan keinginan kuat ya, kita dapat pahalanya. Maka kita niatkan bekerja ini adalah sebuah ibadah. Bukankah menafkahi anak dan istri adalah kewajiban? Ya. Banyak orang yang takut untuk tidak berangkat bekerja daripada takut untuk tidak beribadah. Kita udah punya kontrak dengan perusahaan jam 7 sampai jam 4, berlomba-lomba untuk tidak melanggar. Tapi begitu ibadah, entar dulu ya. Ada teman saya yang enggak ibadah puasa gara-gara ngantuk. Kalau ngantuk ya minum kopi. Jadi setiap pagi minum kopi supaya enggak ngantuk berangkat kerja. Ya. Ada. Dia takut untuk tidak berangkat kerja, tetapi tidak takut untuk melanggar perintah Allah. Ini enggak kebalik ini. Ya. Maka sama-sama kita niatkan berangkat kerja kita dengan beribadah kepada Allah. Ya kita niatin ya. Misalkan berangkat naik motor, kita doa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits.
kita minta segala sesuatunya kepada Allah. Sholawat, ya, alhamdulillah, terus kemudian sholawat. Diniatin simpel, ya Allah, hari ini hamba berangkat bekerja untuk beribadah kepadamu, untuk mencari ridhomu, untuk mencari rizki untuk anak, istri, dan keluarga. Maka mudahkanlah segala urusan kami, dan seterusnya. Ya, kalau perlu nanti dirayu tuh Allah, yang dengan rizki yang engkau berikan mudah bagi hamba untuk bersedekah, berinfak, beramal soleh. Jadi nanti kalau dikasih banyak itu yang ini nih harus dijalanin, kan tadi udah ikrar sama Allah. Ya, kalau saya dikasih banyak, saya akan nyumbang masjid. Kalau saya dikasih seperti orang itu, saya akan nyumbang pesantren. Begitu dikasih, dimakan sendiri. Ya, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang ketiga, supaya nanti bisa minimal tidak sempat nyemplung ke neraka. Ya, kita perbanyak amal soleh kita supaya derajatnya lebih tinggi. Mudah-mudahan juga kita semua yang hadir di sini dan seluruh umat Islam di seluruh dunia bisa mendapatkan derajat tertinggi di surga, Jannatul Firdaus A'la. Bi ghairi hisab. Jadi kalau doa nggak usah nanggung-nanggung gitu ya. Lah kalau kita minta ke Pak Zamroni kebanyakan ditolak gitu ya. Minta overtime nih ke Pak Arif kebanyakan ditolak. Beda sama Allah. Kalau Allah kita nggak minta dianggap sombong, sombong amat. Lah kalau kata mantra sombong amat gitu ya, sombong amat nggak minta ke saya gitu. Kata Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia begitu dimintain kebanyakan dia berkeluh kesah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya minimal buat diri saya pribadi dan juga kita semua. Mudah-mudahan di pertengahan dan juga menjelang akhir Ramadan kelak amal ibadah kita semakin meningkat. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di derajat-derajat tertinggi bersama para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah. Dari saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.